Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Litya dari Sosiologi kelas A UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang penggunaan diksi atau pilihan kata. Pertama, ada pengertian diksi. Pengertian diksi menurut KBBI. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh tertentu. Lalu ada pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam bicara di depan umum atau dalam mengarang. Lalu ada pengertian diksi menurut Widya Martaya. Diksi yaitu keahlian seseorang dalam membedakan baik dan benar dalam nuansa-nuansa yang akan disampaikan seseorang, serta keahlian tersebut sama dengan kehendak masyarakat, pendengar, juga pembaca. Lalu ada macam-macam diksi. Yang pertama, ada sinonim, merupakan pilihan kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu contohnya seperti rajin sama dengan giat, haus sama dengan dahaga, baju sama dengan pakaian, bohong sama dengan dusta. Lalu yang kedua ada antonim, merupakan kebalikan dari sinonim, yaitu pilihan kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata tersebut. Contohnya seperti besar dengan kecil, atas dengan bawah, kiri dengan kanan, tutup dengan buka, baru dengan lama. Lalu yang ketiga ada polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa kata atau frasa yang memiliki arti lebih dari satu yang digunakan dalam beberapa kalimat yang berbeda. Lalu yang keempat ada homograf, yaitu pemilihan kata yang tulisannya sejenis tetapi memiliki makna dan ejaan yang berbeda. Homograf lawan dari homofon yang tulisannya berbeda tapi pelafalan sama. Lalu yang kelima ada homonim, merupakan kata yang memiliki kesamaan tulisan dan ungkapan tetapi arti dan bunyinya berbeda. Lalu yang keenam ada hiponim, merupakan sebuah frasa atau kata yang terwakili oleh kata lain. Hiponim bisa disebut kata-kata khusus dari kata umumnya. Contoh dari kata hiponim seperti pocong, kuntilanak, genderuwo adalah kata-kata khusus dari hantu. Hipernim yaitu kata umum yang sudah mencakup kata lainnya. Contohnya seperti sayuran, kata hipernim untuk kol, wortel, dan lain-lain. Syarat-syarat terbentuknya diksi. Diksi yang baik harus memiliki syarat-syarat, yaitu diantaranya sebagai berikut. Ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami dan dimengerti. Lalu persyaratan ketepatan diksi menurut Goris Keraf, yaitu diantara sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Harus dapat membedakan kata khusus dan kata umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Perhatikan pilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Fungsi diksi di antaranya sebagai berikut. Dengan diksi ini, maka suatu kata akan dapat lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa tepat dan juga sesuai dengan dalam penggunaannya. Ketepatan pilihan kata atau diksi ini memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran yang berbeda antara penulis dengan para pembaca. Lalu ada kriteria diksi. Ada 3, yaitu yang pertama ketepatan sunting. Lalu yang kedua ada
kecermatan sunting, dan yang ketiga ada keserasian sunting. Lalu yang terakhir ada penggunaan diksi, yaitu yang pertama penyusunan puisi sunting. Penyusunan puisi membutuhkan diksi yang teliti. Pilihan kata di dalam puisi wajib dipertimbangkan secara merata dari segi arti, lapisan bunyi, serta ikatan antar kata dalam baris serta bait. Yang kedua ada penyusunan naskah drama tragedi sunting. Pemakaian diksi dalam drama kejadian merupakan buat memperjelas itikat seorang dalam kata-katanya. Lanjutkan dengan materi kedua, yaitu ada menulis jenis kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Menurut bahasa, kalimat efektif adalah kalimat sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Lalu pengertian kalimat efektif menurut para ahli, yaitu menurut Wiono, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua ada jenis-jenis kalimat efektif. Ada kalimat argumentasi. Sebuah kalimat argumentasi harus mudah dipahami atau mudah dipengerti oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini tidak boleh bersifat ambigu atau tidak jelas. Contohnya seperti, besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Yogyakarta. Lalu ada kalimat dalam menyampaikan ide atau gagasan. Saat kita menyampaikan sebuah ide, harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak berkesan berbelit-belit, apalagi jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya seperti, menurutku, acaranya akan lebih tepat kita undur setelah sholat Jumat saja, agar para peserta laki-laki yang beragama Islam bisa ikut acara ini sampai selesai. Lalu ada kalimat formal. Bisa kita bayangkan apabila peraturan daerah atau undang-undang menggunakan bahasa sehari-hari atau alay, ataupun kalimat yang tidak efektif. Tentu saja akan menjadi tidak jelas dan multitafsir. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, dalam kalimat formal, pasti menggunakan kalimat efektif. Contohnya seperti, diharapkan kepala calon pegawai untuk mengikuti ujian seleksi tertulis yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Gor Among Progo. Lalu yang ketiga ada fungsi kalimat efektif. Sifatnya jelas, tegas, tidak multitafsir, atau ambigu membuat kalimat efektif banyak digunakan pada saat melakukan penulisan dokumen-dokumen penting, misalnya skripsi, disertasi, undang-undang, surat resmi, dan sebagainya. Fungsi lainnya yaitu dapat mempermudah pembaca dalam memahami maksud sebuah tulisan. Selain itu juga fungsi kalimat efektif ini dapat memperindah sebuah penulisan. Lalu yang keempat ada ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki 5 ciri, yaitu dan sebagai berikut. Yang pertama ada kelugasan. Informasi yang digunakan pada kalimat hanya yang penting saja. Yang kedua dapat ketepatan. Informasi yang disampaikan harus jitu atau tepat sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan multitafsir, sehingga menyebabkan keambiguan atau makna lebih dari satu, menjadi kabur atau bahkan meragukan. Yang ketiga dari kejelasan. Kalimat harus memiliki struktur yang jelas, sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung dalamnya. Yang keempat ada kehematan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Maka dari itu, usahakan untuk menghindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Yang kelima ada kesejajaran. Bentuk dan struktur dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu fungsi dan jenis paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Pengertian paragraf secara umum merupakan kumpulan dari beberapa kalimat
yang mengungkapkan suatu gagasan. Gagasan tersebut biasanya berupa ide pokok, dan ide pokok tersebut diwujudkan dalam kalimat utama. Lalu ada pengertian paragraf menurut KBBI. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan dan biasanya mengandung satu ide pokok, serta penulisannya dimulai dengan garis baru. Lalu ada pengertian paragraf menurut para ahli. Menurut Ahmadi, suatu paragraf adalah suatu kesatuan pikiran atau perasaan, suatu satuan susunan teratur satuan-satuan yang lebih kecil atau kalimat-kalimat, dan berfungsi sebagai bagian dari suatu atau satuan yang lebih besar. Lalu ada pengertian menurut Sujito dan Hasan. Nyatakan paragraf adalah bagian-bagian karangan atau teks yang terdiri atas kalimat-kalimat yang terhubung secara utuh dan padu, serta merupakan satu kesatuan pokok. Lalu yang kedua ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ditinjau dari isinya. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal. Paragraf ini bertujuan agar pembacanya seolah-olah berada langsung di kondisi yang digambarkan oleh teks. Contohnya seperti, kemarin sore Arkan memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Lalu yang kedua ada paragraf eksposisi. Paragraf yang berisi tentang uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu. Uraian tersebut tentu didukung sejumlah fakta agar para pembaca bisa mempercayainya. Jadi paragraf ini memiliki sejumlah ciri, yaitu diantara sebagai berikut. Berisi petunjuk atau kiat-kiat dalam melakukan atau meraih sesuatu. Lalu, isi paragrafnya berisi fakta-fakta, kenyataan, atau hal-hal lain yang dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga pembaca pun bertambah wawasannya. Lalu, berisi uraian tentang suatu peristiwa. Dan terakhir, tidak bersifat membujuk atau memaksa pembacanya. Lalu yang ketiga ada paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi pendapat penulis yang disertai dengan bukti dan alasannya. Paragraf argumentatif sendiri ditujukan untuk mengemukakan gagasan berdasarkan fakta dan alasan kuat, sehingga pembaca pun yakin dan setuju atas gagasan tersebut. Paragraf ini mempunyai sejumlah ciri, yaitu diantara sebagai berikut. Berisi pendapat atau pandangan penulis terkait suatu peristiwa. Lalu adanya fakta-fakta, data, dan contoh aktual yang mendukung pendapat sang penulis. Lalu pendapat atau pandangan dikemukakan secara analitis atau secara analogis. Lalu yang terakhir diakhiri dengan kesimpulan dari penulis. Dan yang keempat ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Struktur paragraf persuasif yaitu pertama ada pengalihan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada pernyataan ajakan, yang kelima penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Lalu yang kelima ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf menceritakan suatu momen atau kejadian secara runtut. Paragraf narasi sanggup bersifat nyata ataupun fiksi. Ciri-ciri paragraf narasi. Yang pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu secara runtun dan jelas di mana bagian orientasi, klimaks, dan resolusi. Lalu yang ketiga, paragraf narasi menonjolkan unsur kelakuan atau tindakan. Lalu yang poin kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama atau kalimat topik. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Contohnya seperti, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf induktif memiliki ciri-ciri,
yaitu yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Contohnya seperti salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Lalu yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di dua bagian. Contoh yang sering ditemukan adalah letakkan di bagian awal dan bagian akhir paragraf. Dua kalimat utama yang digunakan sebenarnya sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Contohnya seperti, apabila kita jarang mengkonsumsi sayuran hijau, bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Pertama, kita rentan terkena penyakit. Kita bisa menderita anemia atau kekurangan darah. Karena kurangnya serat, kita juga mudah mengalami sembelit. Ternyata, jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Lalu yang ketiga ada fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran serta juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun dengan secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi suatu karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf itu artinya ganti pikiran juga. Lalu yang ketiga, untuk mendapat memudahkan pengorganisasian gagasan bagi menulis serta untuk memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Lalu yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Lalu yang terakhir, untuk dapat memudahkan pengendalian variabel, terutama untuk karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.